Sang raja memiliki seorang anak perempuan yang berwajah begitu rupawan, namanya Sri Pandan. Sang putri tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, rajin, dan terampil. Kecantikan Sri Pandan begitu tersebar, sehingga tidak hanya diketahui oleh rakyat, melainkan para pemuda dari negeri lain. Raja Simangolong sangat berharap putrinya itu akan menikah dengan pangeran dari negeri lain. Dengan demikian, hubungan persahabatan dengan negeri lain akan terjalin dengan baik. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kerajaan Aceh. Ternyata kedatangan utusan tersebut adalah untuk Sri Pandan. Putra mahkota dari kerajaan tersebut berminat untuk menjadikan Sri Pandan sebagai istrinya. Yang mulia, ada utusan dari kerajaan Aceh yang ingin menemui yang mulia. Baiklah, suruh dia masuk. Silakan masuk. Permisi yang mulia, saya diusut oleh kerajaan Aceh untuk memberikan pesan ini kepada yang mulia. Raja tentu saja senang mendapatkan lamaran tersebut. Ia sangat setuju jika putrinya menikah dengan pangeran asal kerajaan Aceh. Namun, ia tidak serta-merta menerima begitu saja. Ia juga meminta persetujuan dari anaknya. Maka dari itu, dia menyuruh utusan dari kerajaan Aceh untuk kembali terlebih dahulu. Baiklah, aku terima kabar baik ini. Namun, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Tapi tenang saja, aku akan mengirim utusan ke sana jika putriku menerima lamarannya. Tak lama setelah itu, Raja menyuruh salah seorang untuk memanggil Sri Pandan. Sri Pandan pun menghadap sang raja. Riku, tadi ada utusan dari kerajaan Aceh datang kemari. Mereka berniat untuk melamarmu. Ayah harap kamu tidak mengecewakan ayah. Anakku, mengapa kamu menangis? Jawablah, jangan diam saja. Maafkan aku ayah, bukan aku tidak ingin berbakti kepada ayah, tetapi aku sudah memiliki pasangan dan aku sangat mencintainya. Hah? Siapakah pemuda itu? Hobatan ayah. Kemarahan raja tentu saja tak terbendung lagi. Asalnya, Hobatan merupakan salah seorang pembantu di kerajaan tersebut. Putriku, dengarkanlah ini baik-baik. Putuskan hubunganmu dengan Hobatan. Sri Pandan tentu saja tak kuasa untuk melawan perintah sang ayah. Namun, ia juga tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Untuk itu, ia lalu menemui Hobatan dan mengajaknya untuk kabur dari istana. Kakau benar-benar mencintaiku, ayo kita kabur dari istana ini. Kenapa kamu ingin pergi dari kerajaan ini? Sang putri kemudian menceritakan tentang lamaran Pangeran Aceh dan bagaimana ayahnya memaksa untuk menerimanya. Ia benar-benar tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Semula gadis itu berpikir kalau Hobatan akan menyetujui rencana tersebut. Namun di luar dugaan, kekasihnya itu menolak rencana itu dan malah menyuruhnya untuk menerima lamaran Pangeran Aceh. Sri Pandan merasa begitu kecewa setelah mendengar jawaban dari kekasihnya. Ia berpikir kalau laki-lakinya memilih untuk pasrah daripada memperjuangkannya. Sebenarnya, Hobatan juga tidak rela jika pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanyalah pegawai rendahan yang tak punya kekuatan. Sang putri masih berusaha untuk memujuk kekasihnya, tapi tak ada hasil. Akhirnya, ia membuat keputusan sendiri. Baiklah Hobatan, jika kamu menginginkan ini, lebih baik aku terjun dari lubuk daripada aku harus menikahi lelaki yang tidak aku cintai. Hobatan pun panik mendengar penuturan kekasihnya. Sementara itu, Sri Pandan berlari menuju kamarnya dan mulai berkemas-kemas. Ia membawa semua perhiasan miliknya dan beberapa potong pakaiannya. Setelah selesai, ia kemudian pergi ke lubuk sungai Asahan. Di sana ia menunggu Hobatan. Di dalam hati kecilnya, ia masih berharap kalau kekasihnya itu mau berubah pikiran. Sudah berjam-jam Sri Pandan menunggu Hobatan, akan tetapi pujaan hatinya itu tak kunjung datang. Sri Pandan benar-benar merasa kecewa. Ternyata hanya dirinya seorang yang mau memperjuangkan cinta mereka. Tanpa pikir panjang lagi, gadis tersebut kemudian melemparkan semua barang bawaannya ke dalam lubuk. Sementara itu di kerajaan, Raja dan Permaisuri tengah bingung mencari keberadaan Sri Pandan. Beberapa pengawal ditugaskan untuk mencarinya.
tapi tetap saja tak kunjung ditemukan. Kemudian raja memanggil Hobatan. Ia menduga itu semua pasti ada hubungannya dengan lamaran Pangeran Aceh dan hubungan mereka. Ampun Yang Mulia, Amba dan Putri memang saling mencintai. Ia memang mengajak Amba untuk kabur, tapi Amba menolaknya dan Amba menyuruh ia untuk menerima lamaran Pangeran Aceh. Pengawal, ayo bantu aku mencari putriku di Sungai Asahan. Baik, Yang Mulia. Sesampainya di lubuk Sungai Asahan, mereka tidak menemukan Sri Pandan di sana. Sang raja kemudian menyuruh para prajurit untuk menyelam mencari anak sematawayangnya itu. Sudah berjam-jam para prajurit tersebut menyelam, namun sayang sekali, mereka tetap tidak bisa menemukan sang putri. Raja Simangolong merasa begitu sedih dan menyesal. Jika saja dirinya tidak memaksa putrinya menikah, semuanya ini pasti tidak akan terjadi. Sejak kejadian tersebut, lubuk itu kemudian dinamakan Lubuk Emas. Hal itu dikarenakan Putri Sri Pandan terjun dengan membawa banyak perhiasan emas. Pesan dari cerita ini adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mungkin hal itu baik bagi kita, tapi tidak untuk orang lain.